Sesi yang kedua, saya mengajak saudara untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Nah, untuk itu saya mengajak saudara untuk mengingat tadi yang kita katakan pada pagi hari tadi. Itu yang ingat ya, tujuan hidup kita memuliakan Tuhan dan menikmati kehadirannya. Itu yang dikatakan doktrin kita, Westminster. Di dalam dokumen Westminster selalu ada ayat-ayat pendukung. Nah, ayat pendukung yang saya lihat salah satunya adalah yang dipakai oleh mereka adalah Filipi 4 ayat 4, yaitu rejoice in the Lord always. Ya kan? Berarti kata menikmati forever di sini atau selamanya itu juga bukan sekedar hari ini sampai kekekalan, ya, tapi juga hari ini pun tiap waktu. Ya, itu satu hal. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah kenyataannya seperti apa? Kalau kita lihat ya, ini saya main ngotak-ngotik aja ya. Satu hari Anda beribadah saat itu berapa lama? Saya taruh ya 1 jam. Jarang orang beribadah. Biasanya setengah jam. Kalau sempat, ya kan, 15 menit gitu ya. Nah, 1 jam satu hari, Senin sampai Sabtu. Minggu saya beri 4 jam deh. Ini kalau di Indonesia kan lama, meskipun sebenarnya banyak ngobrolnya. Ya. 4 jam, 10 jam dalam seminggu itu masih 5 atau 6%. Jadi always tiap waktunya gimana? Nah, ada beberapa ide untuk menjembatani hal itu, yaitu untuk memuliakan dan menikmati Tuhan, terutama melalui pekerjaan. Yaitu yang pertama, ganti profesi ke dunia pelayanan. Banyak yang jadi pendeta atau PDM, ya kan? Atau juga jadi misionaris di daerah terpencil, cukup banyak. Di Australia ini ada istilah year 13. Nah, dengar ada istilah year 13. Jadi kalau year 12 selesai, dia tidak langsung masuk ke universitas, tapi dia mengambil gap year 13. Orang lain kalau non-Kristen biasanya lalu pergi ke UK, ke dolan-dolan gitu, atau pokoknya menikmati hidup sebelum masuk universitas karena merasa universitas menyiksa dia. Orang Kristen atau banyak anak-anak muda Kristen yang ada dibuatkan program sendiri year 13, dan salah satunya adalah melakukan misi, ke Fiji biasanya, saya tahu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah mengurangi waktu kerja. Dengan untuk dijadikan apa? Untuk menambah waktu pelayanan, ya kan? Mungkin banyak yang melakukan pelayanan di gereja, atau juga melakukan pekerjaan volunteer, atau juga siapa tahu ada yang mau masuk biara. Di biara Anda akan setiap waktu bahkan ada jadwalnya kapan harus berdoa dan seterusnya. Pilihan yang ketiga, melakukan pelayanan di tempat kerja. PI di kantor, berdoa untuk teman, ya kan sering kita melakukan hal itu. Atau juga melakukan persekutuan di kantor. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita tidak berhati-hati. Saya punya pengalaman pribadi, yaitu pelayanan dicampur dengan kerja. Satu profesor yang saya dengarkan waktu saya menyiapkan bahan ini, dia mengatakan begini, kalau diperhatikan, PI di kantor mendoakan teman di kantor. Pada waktu itu Anda siap bekerja atau tidak? Biasanya tidak. Oke, Anda pakai waktu untuk istirahat, sah dong, ya kan, sah. Tapi kalau Anda keterusan, Anda akan memakan waktu kerja. Apakah itu Kristiani? Saya punya pengalaman pribadi begini. Waktu itu saya di Indonesia sebelum pindah kemari, saya bisnis bareng dengan 2 orang rekan, gitu ya. Bisnisnya itu bisnis media, jadi bikin video, lalu grafik, desain dan sebagainya. Saya masuk untuk mengembangkan interaktif design. Anak buahnya memang lain, artis gitu kan, jadi artis, desainer, grafik dan sebagainya, musik dan sebagainya, cukup lain. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa mereka itu sebagian besar anggota bidang tertentu. Jadi mungkin gitu ya, waktu itu rekan saya udah merekrut 1-2 orang, lalu mengajak temannya, ada temannya. Mereka berbakat semua, tapi satu hal yang agak mengganggu saya adalah jam kerja mereka. Itu mereka kerjanya ngaco, kadang datang jam 10, 11. Nah, buat saya agak sulit karena proyek yang harus saya kerjakan itu ada jamnya. Gitu. Kemudian saya perhatikan atau saya tanya-tanya, kenapa kamu datang telat?
mereka semua sibuk di gereja. Kalau nanti minggu harus main musik, hari tertentu mereka harus latihan. Latihan itu kalau di Indonesia mungkin jam 7, karena macet dan sebagainya di Jakarta mereka harus pergi dari jam 5, pulang mungkin sampai rumah jam 11, jam 12. Tanyaan saya, 2 orang rekan saya ini, satu Kristen dari saya, Kristen, dia Kristen, satu lagi Buddha. Apakah itu sebuah kesaksian? Itu yang membuat saya juga berpikir sebenarnya kalau kita menjadi Kristen itu bagaimana sih harusnya? Nah, saya memperkirakan ada beberapa paradigma yang saya kira keliru atau paling tidak perlu dipertanyakan apa benar. Ya kan? Paradigma adalah cara pandang kita tentang dunia, istilah kerennya worldview atau apa yang kita percayai. Yang pertama, bahwa pekerjaan kadang-kadang itu dianggap sesuatu yang negatif. Ini terutama kalau kita mulai dari dunia umum. Pekerjaan itu negatif. Hidup yang ideal adalah hidup yang tidak perlu lagi bekerja. Ini kalau Anda, terutama yang masih muda-muda ya, yang masih giat berinvestasi, pelajarannya banyak buku, banyak pengajar-pengajar self improvement itu mengajarkan secepat mungkin kita kaya, mengumpulkan harta, investasi secepatnya, mengumpulkan aset sehingga kemudian kita bisa cepat pensiun ini. Itu sebenarnya gambarannya seperti itu di dunia. Nah, di kalangan Kristen, pekerjaan juga sering dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Sering karena dihubungkan, menurut saya salah interpretasi pada Kejadian 3 atau misalkan Khotbah 2. Kejadian 3 ngomong apa? Kejadian 3 dia tahu ya. Itu adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Allah mengatakan terkutuklah bumi, ya, sehingga kamu kerjanya sulit. Yang terkutuk itu sebenarnya yang mengalami kutuk dosa itu bukan pekerjaan itu sendiri. Kita akan lihat nanti. Tapi gara-gara dosa manusia, ciptaan itu jadi rusak sehingga mengganggu pekerjaan kita, sehingga pekerjaan itu sulit. Maka ada yang dikatakan apa akan bersusah payah mengolah tanah. Dan kemudian kalau Pengkhotbah 2, jangan salah, Pengkhotbah 2 mungkin memang berbicara tentang kesia-siaan pekerjaan sia-sia. Tapi kunci dari Pengkhotbah bukan pada ketika kita membaca bagian itu, kuncinya di bagian belakang. Semuanya tidak sia-sia, pekerjaan itu tidak akan sia-sia kalau didasari oleh takut akan Tuhan. Jadi kalau kita bacanya separuh atau sebagian saja, kita kemungkinan akan membuat kesimpulan yang keliru. Nah, itu yang sering mempengaruhi diri kita. Plus karena pengaruh dunia. Saya bisa mengatakan orang Kristen banyak dipengaruhi juga oleh pandangan umum tadi, ya. Mungkin karena ini, ya kan? Plus kemudian apa yang dia dengar sehari-hari, yaitu bahwa kerja itu negatif. Yang lebih masuk lagi ke dalam kekristenan adalah bahwa pemikiran bahwa kegiatan spiritual, misal ibadah atau pelayanan, kegiatan yang berhubungan dengan gereja, itu merupakan kegiatan yang dianggap lebih suci dari pekerjaan sehari-hari. Sehingga tidak heran misalkan anak buah saya tadi mengorbankan waktu untuk pekerjaan mereka untuk pelayanan. Mereka ngomong saya, Pak, kami pelayanan kok. Aduh, yang menggaji kamu bukan cuma saya, rekan saya juga, Pak itu juga menggaji kamu gitu loh. Gimana? Nah, ini sering juga muncul kalau saya perhatikan orang-orang bilang, terutama karena saya sudah berumur ya, saya udah lebih dari 50 tahun, rekan saya juga sama. Sering mereka berkata begini, duh aku nih udah usia gini masih belum melayani Tuhan. Kalau belum melakukan pekerjaan untuk gereja atau belum melakukan PI, misi, itu kadang-kadang kita merasa belum melayani Tuhan. Saya mempertanyakan itu. Paling tidak itu menurut saya itu kemungkinan didasari oleh paradigma yang keliru, perlu dipertanyakan. Atau mungkin juga pekerjaan tertentu, ada teman saya yang pindah dari satu karir masuk jadi perawat. Karena dia melihat bahwa bidang itu lebih bisa melayani. Sekarang dia juga bingung sendiri setelah dia cukup lama sekolah jadi perawat. Sekarang mulai goyang sendiri karena ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Nah, tandanya dari mana? Tadi saya berkali-kali akan kata misalkan pelayanan. Saya melihat bahwa paradigma yang saya terangkan ini
itu juga bisa kita lihat di dalam bahasa yang kita pakai sehari-hari. Ada penyempitan, istilahnya penyempitan makna. Jadi katakanlah misalnya kata panggilan dan pelayanan itu seakan-akan hanya kalau kita melayani di gereja, ya kan? Bekerja di gereja. PI atau persekutuan itu baru bisa pelayan. Misalkan bahasanya ya yang saya contohkan situ, Pak A sekarang sudah nggak bekerja lagi, dia sudah terpanggil masuk pelayanan penuh. Itu bahasa yang orang lain, kalau orang Kristen, bukan orang Kristen kan dia nggak ngerti itu maksudnya apa. Jadi kalau kita orang Kristen tahu langsung, oh ya dia menjadi pendeta. Ya. Pertanyaannya apakah panggilan dan pelayanan itu benar hanya kalau terbatas pada itu aja. Yang kedua misalkan kata misi, ya kan, sering dipersempit menjadi vokabuler Injil. Ya. Cukup sering pelayanan sosial itu tidak dianggap misi oleh beberapa orang Kristen. Nah pertanyaan saya, kalau pelayanan sosial aja nggak masuk sebagai misi, apalagi pekerjaan. Padahal misi itu adalah sesuatu yang diberikan Allah, tugaskan Allah kepada kita. Nah apakah pekerjaan itu termasuk atau tidak? Kalau jawabannya seperti itu berarti tidak. Nah itu yang menurut saya juga perlu dipertanyakan. Dan saat terakhir, istilah hamba Tuhan, ya kan, itu hanya dikhususkan untuk pendeta. Ini bahasa yang memang sudah umum di kita kan. Tapi sesungguhnya nanti Anda akan tahu bahwa kita semua itu hamba Tuhan. Alkitab itu ngomongnya gitu dari awalnya. Nah, reformasi, gerakan reformasi Luther dan Calvin itu sebenarnya membawa sebuah teologi yang revolusioner. Sebelum saya masuk ke situ saya tanya, biasanya yang kita ingat apa? Teologinya reformasi itu apa? Salah satunya atau salah duanya apa? Kenapa? Sola Gracia, only by grace, ya kan, kasih karunia. Ada lagi? Yang keras? Sola Scriptura, lalu Sola Fide, ya kan? Ada yang lain? Oke, sebelum nanti kita colong orangnya. Salah satu teologi yang bahkan saya membacanya di bukunya Pak Eka tentang etika sederhana buat semua. Di bab 6 dia berbicara tentang kerja. Di situ Pak Eka mengutip Max Weber, seorang sosiolog ekonom 1900-an tulisannya. Dia menulis tentang etika Protestan dan kapitalisme. Jadi menurut dia, kalau kita lihat sejarah, ya kan? Kita lihat sejarah dulu bangsa Timur, China termasuk itu jauh lebih maju daripada Eropa. Eropa itu sebenarnya tidak terlalu maju. Kalau kita lihat sejarah yang umum, tidak termasuk China ya. Biasanya kalau kita bilang sejarah kan ada kekuatan dari seperti juga di dalam Alkitab Daniel, ada dari Assyria, kemudian Babel, kemudian Persia, Yunani, Romawi. Yang Eropa atas tidak sama sekali. Tapi setelah abad pertengahan, tiba-tiba mereka boost naik. Dan seperti sekarang kondisinya, kita ngomong Barat itu adalah kemajuan teknologi. Kenapa? Max Weber mempunyai teori kesimpulan itu gara-gara Protestan, gara-gara reformasi, khususnya dia bilang gara-gara Calvinisme. Nah dia mengatakan karena pemikiran Calvin tentang teologi panggilan, Luther dan Calvin, teologi panggilan dan teologi kerja itu mengubah etos kerja orang Kristen, sehingga negara Barat itu tiba-tiba maju melebihi negara lain. Jadi sebenarnya sesuatu yang revolusioner. Cuma bedanya agak jarang dikotbahkan hari ini. Hanya beberapa orang tertentu. Kalau di Indonesia misalkan, ya tadi saya menyebut Pak Eka, GKI masih cukup sering. Salah satunya yang saya jadi ingat itu adalah waktu itu di sini ada seorang pendeta Calvinis juga ya, saya nggak mau nyebut nama orang-orang di Australia. Yang dia waktu itu komentar tentang satu pendeta GKI yang datang ke Sydney. Nah, pendeta ini khotbahnya tentang etika Kristen.
komentar dari pendeta yang satu ini, saya dengar sendiri. Dia mengatakan khotbah kok tentang etika Kristen. Khotbah itu tentang keselamatan. Saya hanya berpikir, tahu nggak kamu bahwa Calvinisme itu juga mengajarkan etika kerja, etika Kristen. Dan itu yang dikatakan oleh Max Weber merevolusi dunia. Nah, apa sebenarnya isinya teologi kerja atau teologi panggilan dari reformasi? Saya mengajak dulu untuk melihat kondisi yang mereka hadapi hari itu. Yang kita tahu biasanya kita yang sering didengar diajarkan adalah tentang indulgence dan sebagainya ya, suatu pengampunan dosa. Itu satu hal. Tapi dalam hal konteks hari ini, tema hari ini, itu gereja pada saat itu mengatakan kamilah manifestasi dari kerajaan Allah di bumi. Ya. Hanya kamilah yang bisa, hanya kalau kamu melalui kami, kamu selamat. Dan kalau kamu kerja yang sah, itu adalah kerja kalau di dalam konteks gereja. Ya. Nah, mau tidak mau ada dua kelompok di dalam jemaat. Ya. Yang satu clerical, yaitu clergy, pendeta, ya kan? Yang satu lagi kita lay people. Itu bahasa yang masih sering kita dengar ya. Nah, problemnya adalah yang mereka ini, yang clergy ini dianggap lebih kudus dari yang lain. Terutama dilihat di dalam pandangan ini, Eusebius misalnya. Kalau Anda nggak bisa baca, saya bisa terangkan aja ya. Eusebius mengatakan ada dua tipe kehidupan. Kehidupan yang perfect, sempurna, sama kehidupan yang diizinkan, permitted. Jadi nggak sempurna, cuman ya diizinkan lah. Yang sempurna adalah kehidupan yang tidak diganggu oleh pekerjaan fisik. Itu yang sempurna. Nah, pekerjaan yang kita lakukan, banyak dari kita yang sehari-hari kerja kantor, waktu itu belum kerja kantor ya, mungkin lebih banyak sebagai petani, apalagi dari itu, ya kan? Tentara mungkin juga, dan lain-lain, ya kan? Tukang buat roti dan sebagainya. Itu cuma permitted, itu hidup kelas 2. Itulah yang dihadapi oleh Calvin dan Luther. Dan tentu hidupnya dibatasi lagi oleh sakramen yang berbeda atau gaya hidup yang berbeda, selibat. Ya kan? Lalu mereka juga masuk monasteri, masuk biara hidup. Tahu kata monastik atau monasteri itu dari kata mono. Ya. Kalau mono berarti apa? Tunggal, hidup sendiri. Hidup yang menyendiri, dan itu ditentang habis oleh Luther dan Calvin. Saya di dalam bookletnya saya berikan referensinya, saya kopikan juga di situ ya, kalau nanti di rumah Anda bisa baca kalau saya sekarang. Apa saja yang dikatakan oleh Luther, oleh Calvin terutama di dalam Institute of Christian Religion. Kenal kan? Institut ada 40 lalu ada banyak pasalnya. Nah, yang pertama kali memperkenalkan teologi panggilan adalah Luther. Luther terutama adalah pemikiran dia tentang ayat itu 1 Petrus 2 ayat 9 yang sebenarnya juga pernah diucapkan oleh Allah di kaki gunung Sinai ketika bangsa Israel datang lama. Kau adalah bangsa yang kudus ya kan, dan kau dipanggil jadi imamatnya rajanya. Jadi imam di semua orang, Luther ya kan, pemandangannya adalah setiap orang Kristen dipanggil untuk jadi imam bagi dunia. Jadi jangan mencari kekudusan itu dengan menyepi masuk monasteri, ya. Karena sesungguhnya kita dipanggil untuk menyucikan atau menguduskan hidup itu dari dalam. Ketika kita hidup menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, kita menguduskan hidup itu, menguduskan apa yang ada di dalam kita. Kalau kita hidup sebagai orang tua, maka kita menguduskan keluarga dan anak kita. Kita membimbing mereka untuk mengenal kekudusan itu Allah. Itu yang dikatakan oleh Luther. Dan terutama kemudian dia memperkenalkan teologi panggilan. Dibuat dia panggilan adalah, intinya adalah misi hidup dari Allah dan bagi Allah. Ya kan tadi ingat doktrinnya tadi, tujuan hidup adalah pada akhirnya untuk Allah, glorify God, ya kan? And enjoy the presence of God.
Dan masing-masing dari kita menerima masing-masing. Dan yang penting, ya kan, itu tidak terbatas hanya pada pekerjaan di gereja, jadi pendeta atau jadi pelayan gereja yang lain. Mencakup semua hal yang baik. Jadi orang tua, jadi petani, jadi penyapu jalan, itu semua kudus dan itu bisa menguduskan dunia. Itu yang diajarkan oleh Luther. Salah satu yang menarik, saya kira masih ada waktu untuk menerangkan itu, yaitu renungan dia tentang doa Bapa kami, tapi di bagian give us today our daily bread. Dia mengatakan begini, kalau kita berdoa give us today our daily bread, ya kan? Kita mikir nggak roti itu datang dari mana? Ini bayangkan Anda biara semua, biarawan semua, ya kan? Anda bilang give us today our daily bread. Yang bawa roti ini siapa? Yang bikin roti ini siapa? Oke, katakanlah beberapa biarawan ada juga masak di tempat. Oke. Yang menanam gandumnya siapa? Yang mengolah gandum siapa? Yang menanam gandum siapa? Jadi value chain-nya, value chain. Jadi mata rantai itu kan panjang. Dia sangat munafik kalau kita berdoa, berikanlah kami roti hari ini, tapi Anda tidak mengatakan mereka yang bawa roti itu di depanmu itu tidak kudus. Itu munafik. Jadi itu pandangan dari Luther. Calvin sampai pada kesimpulan yang sama, tapi dengan cara yang ada cara pemikiran yang agak berbeda. Bedanya Luther dan Calvin itu kadang-kadang bisa diterangkan dari beda mereka hidup di mana. Yaitu Luther itu hidupnya masih lebih banyak di daerah yang agraris, jadi lebih banyak desa, kota kecil gitu ya. Sedangkan Calvin itu tinggal di Geneva. Hari itu mungkin semacam seperti Sydney, metropolitan. Kita tahu Swiss dari dulu pun sampai sekarang itu misalkan masih udah jadi pusat perbankan. Jadi udah ada bank dan sebagainya, sudah mulai terbentuk di situ. Luther agak lebih kaku karena dia latar belakangnya seperti itu. Sehingga dikatakan Luther itu memperkenalkan teologi tentang vocation, tapi Calvin lah yang melangkah atau yang menyempurnakannya. Karena apa? Calvin akhirnya karena apa yang dia hadapi, ya, itu membuat dia mampu untuk berpikir menghubungkan teologi itu kepada kehidupan kita yang umumnya sekarang hidupnya kan memang di kota besar. Ya. Nah, terutama Calvin itu melihat panggilan Allah dalam hidup bermasyarakat. Ya. Seperti juga teologi predestinasi, ya, dia melihatnya begini, panggilan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka tugas kita adalah untuk memahami itu dan untuk setia pada panggilan itu. Itulah respons kita, yaitu dengan apa? Berdedikasi, melakukan dengan seserius mungkin, sebaik mungkin apa yang memang sudah diberikan pada kita, tugaskan pada kita. Itu responsmu, respons kita sebagai orang yang dikasihi Allah. Ya. Itu respons iman kita seperti itu. Dan terutama yang saya katakan tadi, karena dia hidup di kota besar, Calvin menghubungannya dengan bahwa panggilan kita itu berlaku juga dalam kehidupan kita bermasyarakat di kota besar. Terutama dia menghubungkannya dengan atau perlawanan antara hidup bermasyarakat dipanggil ke dalam dunia, ya kan, menjadi terang dunia, versus hidup monastik, hidup menyendiri, dipanggil biasanya kan dipanggil keluar dari dunia supaya saya diselamatkan. Yang benar yang mana? Ingat ketika Tuhan Yesus di Getsemani, dia berdoanya apa? Aku tidak meminta engkau untuk mengambil mereka dari dunia, tapi seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Cuma lindungilah mereka, lindungi mereka, jangan ambil mereka dari dunia. Jadi maksudnya adalah kami mengatakan kita itu dipanggil dalam dunia. Itulah panggilan kita. Hidup di dalam dunia, artinya hidup di dalam masyarakat normal, tidak perlu hidup monastik.
Itu sebabnya kita melihat pendeta di Protestan hidupnya dengan masyarakat, tidak monastik, tidak. Ya. Dan semua panggilan bernilai sama. Jadi kesimpulannya apa? Ya, bukan. Sekarang kita lihat Alkitab sendiri ngomongnya apa. Kita belum baca Alkitab ya. Tujuan hidup menurut Alkitab, ya, menurut saya seperti judul di situ, manusia itu diciptakan untuk bekerja. Anda mungkin kaget. Kenapa saya bilang itu? Karena pertama, apa ayat pertama dalam Alkitab apa? Pada mulanya Allah menciptakan. Menciptakan itu kerja atau tidak? Apa yang ada di kepala Anda biasanya kalau mendengar kata Allah menciptakan, kerja atau tidak? Sering orang tidak berpikir bahwa itu pekerjaan. Kenapa? Karena Allah tinggal ngomong, berfirman, ya. Kita ngomong doang kan nggak kerja kan? Kalau Allah ngomong, kerja nggak? Nah, Alkitab sendiri mengatakan dalam narasi Kejadian 1 yang ditutup di Kejadian 2 ayat 3, pada mulanya Allah menciptakan, oke. Tapi ketika di bagian akhir pada hari itulah, yaitu hari ke-7, ia berhenti dari pekerjaan penciptaan. Dan memang kata dalam bahasa Yahudinya memang pekerjaan. Itu juga dipakai untuk orang ketika membuat bait Allah bekerja, juga bekerja. Kata yang sama dipakai. Jadi Allah bekerja pada mulanya. Dan di mana manusia? Menurut saya manusia diciptakan sebagai rekan kerja Allah dalam penciptaan itu, co-creator. Ya. Dari mana saya bisa ngomong itu? Atau pemahaman kita harus dari mana? 2 ayat yang saya jadikan patokan. Kejadian 1 ayat 26 pertama, dan Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 1 ayat 26. Biasanya kita tahu ayat ini bagian depannya saja, yaitu kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu biasanya lalu diterangkan kemana-mana. Yang sering kita tidak perhatikan adalah kata di belakangnya, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Jadi Alkitab sendiri dari permulaan mengatakan, aku membuat manusia dalam gambarku supaya mereka menguasai bumi. Apa artinya itu? Gambar yang paling jelas cara menerangkan. Jadi artinya sebenarnya adalah menguasai seluruh bumi. Itu adalah berarti kita itu menjadi wakilnya Allah menguasai bumi. Kitalah representasi Allah, representasi kuasa Allah di bumi. Gambaran yang paling gampang itu gini. Anda kalau pergi ke Konsulat Jenderal Indonesia misalkan di Marunda, kan, gambarnya siapa yang ada di situ? Ada gambar orang siapa? Jokowi, ya kan, presiden dan wakil presiden. Apa artinya itu? Artinya who's the boss ya? Siapa yang berkuasa di situ kan? Kalau coba gambarnya Jokowi kita pasang di Parliament House-nya Australia, ya kan? Itu kan buat orang Australia akan merasa apa? Terhina dong. Memang dia presiden gue. Memang dia berkuasa di sini. Jadi gambar itu dalam bahasa ini adalah dia merepresentasikan who's the boss ya. Jadi ketika kita membawa gambar Allah dalam dunia, kita merepresentasikan kuasa di dunia. Dan apakah artinya itu? Di dalam narasinya dikatakan, lalu kemudian penuhi dan taklukkanlah itu. Kita sering berpikir taklukkan, gitu. Lalu apa yang terjadi hari ini? Kita abuse ya kan? Kita manfaatkan seenaknya dengan padahal yang dimaksud dengan taklukkan di sini adalah engkau membawahi. Artinya gini loh. Saya pernah waktu program baca Alkitab saya punya gambar 3 buletan ini. Allah, lalu buletan di bawah, ciptaan, manusia di tengah. Itulah sebenarnya strukturnya, hierarkinya seperti itu. Jadi kita itu menguasai, berarti bahasanya adalah raja. Ingat kan? Imam dan raja. Imamat dan raja itu kita imam, ya kan? Tadi dikatakan oleh Luther. Sekarang kita juga raja sebenarnya. Dari mana? Awalnya di sini. Kita itu adalah raja. Kita mewakili Tuhan. Seperti juga misalkan Pilatus di
di Palestina waktu zaman Yesus. Dia mewakili, dia jadi raja di situ, dia bos. Ya. Orang nggak berani main-main sama dia. Dia bisa membunuh Yesus begitu. Ya. Tapi dia masih report ke Kaisar Romawi. Ya. Jadi posisi kita sebagai raja bagi ciptaan itu masih reporting to boss of the boss, king of the king, Allah. Ya, itu sebenarnya gambaran yang ingin dikatakan di sini. Nah, tapi yang namanya jadi raja atas bumi, atas ciptaan, itu raja yang seperti apa? Biasanya kita lalu, itu yang saya katakan tadi kan, abuse. Kita memang mempunyai hari ini mempunyai contoh Yesus, ya kan? Dialah yang dikatakan sebagai servant king. Tapi juga sebenarnya di dalam Kejadian 1 dan 2, Allah juga sudah mengatakan bentuknya menjadi raja itu adalah mengusahakan dan memelihara. Jadi bukan mengedus. Kita diperbolehkan, manusia diperbolehkan dalam cerita ini, kita diperbolehkan untuk mengambil hasil, ya kan? Tapi juga memelihara. Jadi bukan mengedus. Anda harus ingat bahwa masyarakat Yahudi yang menerima ayat bagian ini adalah firman ini pertama kali hidup sebagai apa? Dalam industri agraris, ya. Mereka hidup sebagai peternak, petani. Jadi bayangkan sekarang, sangat klop kan? Allah mengatakan pekerjaanmu maksudnya itu adalah jadi gini, aku menciptakan semua ini, kamu kuasai ini, dan sekarang pekerjaanmu adalah tugasmu adalah setelah menguasai ini memelihara tanah, memelihara bumi ini ciptaan ini, memelihara taman, betul ya. Jadi konsepnya seperti itu. Itulah yang ditangkap oleh orang Yahudi. Dan mereka melihat bahwa konsep mengusahakan yang kita lihat itu pun salah satu kuncinya. Kata mengusahakan di dalam Kejadian 2 ayat 15 itu bahasa Yahudinya, Ibraninya itu le'abdah. Bacanya dari kanan ke kiri. L-A-B-D-H, ya, seperti itu. Ya, artinya to cultivate atau mengusahakan dalam bahasa Indonesia. Kata dasarnya itu dari kata ABD, abad, ada. Yang menurut Strong, ya Strong itu orang yang salah satu ahli Alkitab yang mengeluarkan semacam katalog, ya, kata-kata yang dasar yang dipakai dalam Alkitab, lalu dia kasih nomor, ini nomor yang dapat nomor 5647 gitu. Artinya bekerja, melayani, dan juga to worship. Nah, saya mau tanya, kata ABD abad ini kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira kita kenal sebagai kata apa? Abdi, ya. Bahasa Arab Abdullah itu dari abdi Allah. Jadi mengusahakan itu adalah ekspresi dari kita sebagai abdi Allah. Makanya saya katakan kan, kita tuh hamba Tuhan. Ceritanya emang gitu kok dalam Kejadian. Kata yang lain adalah kata abedah, A-B-D-H, yang-nya dibuang. Abedah, Strong 5656. Work as a servant, labor, atau melayani Tuhan. Kata Indonesia-nya apa kira-kira? Ibadah. Ketika kita orang Yahudi ketika membaca ini, kita tidak langsung, kita agak sulit, kita tidak langsung mengerti bahwa ini sebenarnya dengan kata ini itu tertanam makna bahwa kita adalah abdi Allah, melakukan mengusahakan ini adalah ekspresi kita dari sebagai tukangnya Allah, tukang kebunnya Allah, dan itulah ibadah kita. Jadi ibadah itu ada hubungannya dengan abdi, pengabdian, sama juga dengan pelayanan, ada hubungannya dengan pelayan. Jadi di dalam konsep yang ingin dikatakan oleh Kejadian 1 dan 2, manusia itu diciptakan sebagai abdi Allah dan kerja itu sebagai ibadah. Nah, dengan demikian, kalau kita mau lengkap di dalam doktrin kita, ketika kita mengatakan the chief end of man atau tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan dan menikmati Dia, maka sesungguhnya itu bisa dikatakan melalui pekerjaannya sekaligus ibadah kita. Jadi memuliakan dan menikmati Dia itu tidak sekedar nyanyi-nyanyi, tapi juga bekerja. Jadi kalau tadi Anda ingat tadi gambaran tadi
6% kita ya. Separuh itu kan sebenarnya kan pekerjaan dan kegiatan kita sehari-hari. Itu bisa jadi ibadah kita. Itu seharusnya ibadah kita juga. Jadi lumayan yang kita dapat lebih dari 50% ya Pak. Kalau kita memahaminya dengan benar. Ya. Sekarang kita tahu ceritanya bahwa kemudian manusia jatuh dalam dosa dan Yesus datang atau Allah melalui program keselamatan yang melalui Yesus, Allah menyelamatkan dunia. Ya. Karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman, ya kan? Sola fide tadi, ya kan? Sola gratia. Untuk apa? Ya. Biasanya orang mikirnya supaya nanti kalau saya mati, ya kan, masuk surga, atau saya mati bangkit lagi nanti masuk surga. Memang kalau kita perhatikan, misalkan Paulus dalam Efesus 2, ya, kita biasanya membaca ini kan, sebab kasih karunia kamu sama terima, ya kan, jangan ada yang memegahkan diri. Kita sering dengar itu ya. Kemudian karena kita ini buatan Allah, cukup banyak orang yang juga berhenti di sini. Buatan Allah ini kata yang bagus sekali, karena buatan Allah atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu God's workmanship. Yang dalam bahasa aslinya itu adalah poema. Dari kata itu kita mengenal kata poem. Jadi bukan sekedar buatan Allah, kita itu sebenarnya masterpiece-nya Allah, seperti sebuah syair yang dituliskan oleh Allah. Itu keindahan bahasa ya. Nah, tapi yang saya ingin lihat adalah setelah itu kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Diciptakan, jadi dia mengingatkan kita itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan. Tadi yang saya terangkan ya. Tambahan dalam perjanjian baru adalah bahwa kita ketika diciptakan itu diciptakan melalui Yesus Kristus. Tik semuanya. Yang kita sering tidak banyak adalah supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya ini apa? Bukan di dalam Yesus ini. Di dalam konsep ini, program ini. Balik lagi untuk bekerja. Melakukan pekerjaan yang baik. Yaitu pekerjaan yang diberikan oleh Allah itu semua baik. Jadi kesimpulannya, ya kan? Yesus itu tidak hanya menyelamatkan dunia. Yesus itu sering kita begini berpikir, ketika kita mengatakan Yesus menyelamatkan dunia, kita mikirnya atau kita kemudian diselamatkan itu adalah kita tuh being snatched away. Jadi dunia yang akan hancur kita snatched away. Padahal kata yang dipakai redeem, kata redeem itu bukan seperti itu. Redeem itu adalah memulihkan kembali. Gambarannya sebenarnya adalah kalau kita masyarakat Yahudi zaman itu kan masyarakat yang patriark. Ingat waktu Abraham dan Lot hidup bersama, patriarknya siapa? Abraham. Lot diculik orang keluarganya, Abraham yang bertugas untuk mengambil dia, memulihkan dia. Sama juga kalau Anda punya utang, zaman dulu utang kalau Anda nggak bayar, ambil entah anaknya atau kamu sendiri diambil kan. Tugasnya si patriark untuk meridim, memulihkan dia kembali, membayar utang, memulihkan kembali. Jadi sering kita karena berpikirnya sering, oh ini dunia akan hancur, nanti kita masuk surga. Kita lupa bahwa sebenarnya Alkitab itu bicara tentang bumi dan langit yang baru. Kembali kepada penciptaan yang sebelumnya. Desain Allah yang awal itu kan dikembalikan, termasuk kerja. Jadi Yesus memulihkan kembali makna dan tujuan kerja sesuai dengan desain ciptaan Allah. Sehingga tidak heran Paulus mengatakan, oke, kalau kamu sekarang dipanggil, percaya, temukan panggilanmu dengan kondisimu hari itu, termasuk apa? Kalau Anda hamba, budak. Ya. Terutama nanti kalau di session keempat, salah satu bagian yang kita baca adalah ini. Ini sampai di bagian ini nanti Anda lihat bahwa Paulus mengulangi sampai 3 kali. Selanjutnya adalah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Tetap di situ. Sehingga Luther itu berkesimpulan kamu gak boleh ganti kerja. Ya, ingat ya, dia hidupnya di dalam kayak pedesaan kota kecil. Jadi pemikirannya seperti itu. Calvin untung enggak. Ya, tapi Calvin pun punya warning untuk itu. Kemudian bukan sekedar ketika budak, tapi juga kalau bosnya kejam.
itu pun harus sebagai pekerjaan buat Allah. Kita harus mengingat apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian itu. Terutama kalau kita ingat apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Konteksnya apa ini? Buddha. Karena pembukanya, hai hamba-hamba. Jadi bukan saja buat kita hari ini yang kita tidak berbuddha ya, dilarang ya. Tapi buat Buddha pun sampai seperti itu maknanya. Apalagi kita, makanya bukan Buddha yang bebas. Apakah kita melihat bahwa pekerjaan kita, panggilan kita itu benar seperti yang diajarkan oleh Alkitab dan kemudian diajarkan juga oleh Paulus? Jadi yang terpenting itu bukan apa, tapi bagaimana kita memahami panggilan kita. Itu yang berada di mata Allah. Itu kesimpulan dari baik Calvin, Luther maupun kalau kita mau membaca Alkitab dengan cermat dan baik, ya, mengikuti apa yang sudah diajarkan juga oleh Luther dan Calvin. Nah, yang mengakhirkan biasanya Anda berpikir apa? Kalau nanti di surga kita ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Memuliakan Tuhan, nyanyi-nyanyi terus gitu. Ada juga yang bilang, oh nanti kan yang melihat gambaran pesta di akhir zaman itu, nanti kita pesta terus, makan terus nanti apa? Sakit kolesterol ya. Jangan kaget nanti kalau ada di surga disodorin Allah itu bekerja. Terutama kalau kita perhatikan gambaran yang diberikan oleh Yesaya dan Mika. Dan terus kan saya pikir, ya saya tidak tahu nanti seperti apa ya. Tapi ini sebuah pemikiran bukan hanya dari saya, tapi juga cukup banyak teolog yang berpikir seperti itu. Terutama mereka melihat Yesaya dan Mika. Itu di zaman akhir nanti, iya Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Itu ada di Yesaya, ada di Mika. Ya. Pedang menjadi mata baja, tombak menjadi pisau pemangkas. Ini zaman akhir nanti. Seperti apa sih ini loh? Mata baja dan sabit. Kita gambarnya ini. Mata baja itu ini di sini. Pertanyaannya alat-alat itu untuk apa di akhir zaman nanti kalau Tuhan bekerja? Ya. Dan kalau kita pikir lagi, kalau memang ciptaan itu adalah kita manusia, dalam gambar Kejadian 1:2 adalah kita itu memelihara apa yang diciptakan Allah dengan mengerjakan tanah, bekerja. Bagi orang Yahudi itu karena mereka masih agraris, Tuhan dengan sangat indah mengatakan kamu mengerjakan tanah ciptaanku ini. Itulah ibadahmu. Apa yang salah dengan itu? Dalam bumi yang baru mungkin seperti itu. Ya. Jangan kaget kalau ada nanti dikasih baju di surga. Ya. Untuk itu kita nyanyikan lagu Tuhan Engkaulah Hadir. Kata-kata ini sangat bagus dan berhubungan sekali dengan tema ini. Jadi mungkin lagu ini sebenarnya kalau Anda dari GKI mestinya harus saya harap pernah dengar lagu ini. Tapi kita coba yang sudah kenal lagu ini kita nyanyikan dengan agak keras dan semangat. Tuhan Engkaulah Hadir. Dalam
Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana bentuknya sebenarnya. Menikmati Tuhan dalam pekerjaan kita. Pak Eka juga dalam buku yang sama, dia mengatakan begini, orang Kristen di Indonesia kemungkinan hanya mengimpor teologi Calvin, tapi lupa atau ketinggalan dengan mengimpor etos kerjanya. Di teologinya yang pekerjaan ini ketinggalan. Sehingga apa bentuk yang seharusnya bisa kita lakukan untuk meresponi ini? Menurut saya paling tidak ada tiga respons. Yang pertama adalah istilah saya adalah respons analitis dan logis. Ini responsnya orang Calvinis. Ya kan? Responsnya Calvinis adalah bekerja dengan sebaik mungkin, seserius mungkin. Sehingga menurut Max Weber begitu kuatnya mereka sampai kapitalisme. Jadi sampai akhirnya Barat melampaui Timur, ya kan? Kemudian jadi kapitalisme. Itu efek negatifnya. Bukan efek positif ya, kapitalisme itu efek negatif dari manusia karena dosanya itu selalu seperti itu. Salah satu contohnya adalah bangsa Yahudi. Ketika mereka dibuang itu karena mereka tidak mau menurut sama Allah, nggak mau percaya Allah, gitu kan? Nggak pernah mau. Jadi menyembah Allah yang lain. Ketika dipulihkan, mereka mau balik akhirnya Allah. Tapi akhirnya ketika Yesus datang, swingnya sudah yang ekstrim kanan. Jadi dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Demikian juga manusia, ya kan? Pengajaran yang bagus akhirnya ekstrim ke kapitalisme. Nah, contoh dari respons ini itu adalah misalkan Oswald Chambers dalam bukunya My Utmost for Desires, My Utmost, My Best, yang dari saya untuk yang dari Allah, tertingginya Allah. Yang lain adalah Martin Luther misalkan, Martin Luther King. Anda pernah dengar The Best Street Sweeper-nya Martin Luther King? Terjemahannya kira-kira begini, ada di dalam di buklet ini juga, tapi saya bacakan saja bahasa Indonesianya. Bahkan kalau nasibmu itu hanya tukang sapu jalan, pergilah keluar dan menyapu jalan seperti Michelangelo melukis. Pergilah menyapu jalan seperti Handel dan Beethoven mengubah musik. Pergilah dan sapulah jalan seperti Shakespeare menulis puisi. Pergilah dan sapulah jalan sebaik mungkin sehingga malaikat di surga dan di bumi berhenti dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalan yang melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Itu respons Calvinis. Dan dia mengatakan itu, Martin Luther King kadang-kadang ada beberapa orang Kristen dia nggak tahu pendeta, tapi nggak tahu pendeta, nggak tahu Kristen. Padahal ini supaya Anda nggak negatif dulu ya kayak saya quote ini. Dia melihat itu dari quote ini keluarnya dari renungan dia tentang Revelation, wahyu ketika kota Yerusalem yang baru turun. Dikatakan apa? Tinggi, lebar dan sama. Nah, dia tinggi itu adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dalam itu adalah tentang panggilan kita. Ya, di bagian itu. Respons yang kedua adalah karena begini, tidak semua pekerjaan. Saya masih ingat Tim Keller dalam bukunya Every Good Endeavor ya. Itu mengatakan begini, kalau pilot Kristen, bedanya sama pilot non Kristen apa? Apa yang harus dilakukan pilot Kristen supaya dia kelihatan Kristen? Dia mengatakan ya udah land the plane gitu kan. Daratkan pesawatmu, apakah harus mendaratkan pesawat sehingga tidak buru-buru gitu, tapi harus. Apakah itu? Bukan juga kan? Jadi kadang-kadang ada beberapa pekerjaan yang setelah kita lakukan dengan sebaik-baiknya juga biasa saja gitu. Atau orang lain, ya udah biasa saja. Semua yang bukan Kristen pun juga melakukan hal itu. Nah, kadang perlu dibantu dengan respons kontemplatif, yaitu dengan meyakini bahwa ini adalah kupersembahkan kepada Tuhan. Saya terutama terkenal saya adalah dari Tuhan dan Poci dan Pancinya Pak Eka ya. Saya coba bacakan di sini. Doa seorang menurut Pak Eka ini adalah seorang gadis berumur 19 tahun yang pekerjaannya adalah seorang pembantu rumah tangga. Tuhan, dari setiap Poci dan Panci,
Aku tak punya waktu, bukan pula seorang ahli, untuk menjadi anakmu dengan mengerjakan yang suci-suci. Tapi jadikanlah aku anakmu melalui makanan yang kusaji. Jadikanlah aku anakmu melalui piring-piring yang kucuci. Hangatilah dapur ini dengan kasih. Terangi dapur ini dengan sinar. Sama seperti ketika dikau menyajikan makanan di tepi danau, atau ketika perjamuan malam. Dan terimalah pekerjaanku yang sehari-hari ini, yang ku kerjakan hanya bagi dikau sendiri. Ya, itu respons kontemplatif yang akan membantu kita melakukan respons analitis tadi, respons logis. Respons yang ketiga adalah respons imajinatif, yaitu respons yang mencoba untuk menyertakan Allah dalam pekerjaan kita, membayangkan Allah bekerja bersama kita. Ini ada hubungannya dengan tadi yang disebut oleh Pak Rudy ya, Ignatian Contemplation. Ignatius dari Loyola itu banyak mengajarkan tentang kontemplasi dan imajinasi, berhubungan dengan Allah melalui imajinasi kita. Satu contoh adalah kalau Anda pernah dengar buku The Practice of Presence of God, Brother Lawrence. Saya tidak selalu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Brother Lawrence, tapi kita tidak boleh membuang semuanya dari apa yang dikatakan dia. Tapi salah satu yang dia lakukan adalah dia itu terkenal karena dia bisa selalu merasa berhubungan dengan Allah. Jadi berbicara dengan Tuhan, mengobrol dengan Allah sambil bekerja. Salah satunya karena tugas dia di biara, dia seorang biarawan. Tugas di dapur kan rame ya kan. Bayangin kalau lihat Master Chef itu kan, wah itu gitu kan. Zaman dulu kan banyak orang ya, teriak sana teriak sini, dia tetap bisa melakukan tugasnya dengan tetap seperti bersimpuh di hadapan Tuhan dalam perjamuan dengan Allah. Itu sebuah tantangan, dan itu hanya bisa dilakukan menurut saya adalah dengan seperti dikatakan oleh Pak Rudy tadi, membawa itu semua dalam hati. Terutama kata-kata dalam Alkitab ketika Maria para gembala pulang, ya kan, Maria mengatakan menyimpan semua ini di dalam hati dan merenungkannya, menyimpan cerita yang dikatakan oleh gembala. Nah, inilah tantangan kita seperti dikatakan oleh Pak Rudy tadi. Kita perlu membaca Alkitab itu, poinnya adalah ya, tadi dikatakan Lectio Divina, Ignatian Contemplation. Poin utamanya adalah biarkan Alkitab itu berbicara kepada kita sendiri, dan biarkan kemudian masuk dalam hati kita. Hanya dengan itu kita bisa mengubah etika kerja kita, etos kerja kita. Ya. Dan kemudian yang terakhir itu prayer of the heart. Prayer of the heart ini benar-benar latihan untuk memasukkan apa yang ada di kepala kita masuk dalam hati. Idenya itu sederhana sebenarnya, yaitu mengulang-ulang doa yang relatif pendek, gampang, sehingga akhirnya teorinya saya sendiri belum sampai ke situ, terus baru juga belajar ya kan. Diulang-ulang sampai akhirnya klik masuk dalam hati, dan ketika sudah masuk dalam hati itu membuat kita bekerja, hati kita itu berbicara sendiri. Sehingga ketika Paulus mengatakan berdoalah senantiasa, berdoalah tanpa henti. Padahal dia juga bekerja kan, kita tahu dia bekerja membuat kemah. Kita pun dipanggil berdoa tanpa henti pada waktu bekerja. Gimana caranya? Orang yang dipenuhi dengan perasaan bahwa memang Allah beserta dengan dia, meskipun mengerjakan apapun, dia tetap bisa dalam hatinya itu tuh dia bisa mengatakan bagi Allah. Kita bisa lihat dari respons yang keluar kan? Nah itulah kuncinya sebenarnya, membawa apa yang dari kepala dalam hati dengan doa sekali nafas. Salah satu caranya adalah ingat doa teriakan pemungut cukai yang sebelahnya pemungut cukai, sebelahnya orang Farisi itu. Ya Tuhanku, have mercy on me, I'm a sinner. Nah dibagi dua bagian. Kan kita punya nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk itu pilihlah kata-kata yang mengundang Tuhan, memanggil Tuhan, kasih Tuhan. Kemudian keluarnya adalah doa kita. Jadi masuk, ya Tuhanku, kasihanilah aku. Terus diulang seperti itu sehingga itu menjadi doa dalam hati kita. Yaitu salah satu teknik. Anda harus hati-hati. Ini kadang-kadang kita merasa agak asing. Yang penting itu adalah begini. Kata dari mereka yang mengajar seperti ini adalah pray as you can, not as you can.
Berdoalah seperti yang kau bisa, jangan yang kau tidak bisa. Jadi mana yang Anda cocok. Ya. Kita akan belajar beberapa hal, pilih yang mana yang cocok, lakukan.